Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang IP address dan subnetting. Jadi, apa itu IP address dan kenapa kita harus melakukan subnetting? Nah, selanjutnya, pada video kali ini kita akan belajar dulu tentang IP public dan IP private. Sebelum nanti kita akan belajar tentang subnetting. Nah, sebenarnya apa sih IP public dan IP private itu? Pertama, kita coba bahas dulu tentang IP public. Jadi, IP public ini adalah IP yang digunakan di internet. Jadi, contohnya, misal teman-teman biasanya mengakses seperti Facebook, YouTube, Twitter, Google, dan lain-lain. Itu sebenarnya teman-teman sedang mengakses suatu IP public. Jadi, ingat ya, bahwa IP public itu adalah IP yang digunakan di internet. Jadi, contohnya di sini saya akan coba gambarkan ya. Anggap saja ini adalah internet, oke? Kemudian di sini misal ada facebook.com. Kemudian ada lagi YouTube. Kemudian ada misal ini punya Google dan lain-lain. Oke, banyak banget server-server yang terhubung ke internet. Nah, semua server-server ini menggunakan IP public. Nah, ciri utamanya apa? Ciri utama dari IP itu sendiri bisa diakses dari manapun. Contohnya misal suatu saat teman-teman dari rumah. Anggap aja ini adalah rumah. Ini adalah smartphone ya, HP teman-teman. Dari rumah teman-teman pasti bisa mengakses facebook.com, kemudian YouTube dan Google. Asalkan dari smartphone ini connect ke internet entah pakai wifi atau pakai paket data. Itu sama saja, yang penting ketika smartphone connect ke internet, teman-teman bisa mengakses seperti Facebook, YouTube, Google, dan lain-lain. Karena mereka semua menggunakan IP public. Contoh lain, misal ini ketika teman-teman dari rumah. Kemudian ketika teman-teman pergi ke kantor untuk kerja, misalnya dari kantor pun teman-teman juga bisa mengakses server-server yang ada di internet ini. Begitu juga ketika teman-teman misal contohnya jalan-jalan ke luar negeri, ke kota, teman-teman juga tetap bisa mengakses server-server yang ada di internet. Atau contoh lain, misal teman-teman jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura. Misal ini HP teman-teman sekarang ada di sini. Ini smartphone kalian. Nah, ketika teman-teman di Singapura, teman-teman juga pasti bisa mengakses server-server yang ada di internet ini. Karena sekali lagi mereka menggunakan IP public. Jadi ingat-ingat ya, bahwa IP public itu adalah IP yang digunakan di internet. Artinya ketika server menggunakan IP public, maka server tersebut bisa diakses dari manapun. Selanjutnya kita akan coba bahas tentang IP private. Nah, IP private itu adalah IP dalam jaringan lokal. Contohnya misal di sini saya sudah gambarkan ya. Anggap aja ini adalah kantor. Misal, jadi di kantor kita, di dalam kantor kita ada 6 komputer. Oke, kita punya 6 komputer di sini. Nah, masing-masing komputer ini tentu saja punya IP address ya. Jadi, komputer 1 punya IP, komputer 2 punya IP, 3 punya IP, 4 punya IP, komputer 5 punya IP, dan juga tentu saja komputer 6 juga punya IP. Jadi, setiap komputer pasti punya IP address. Nah, gambarannya biasanya nanti dari setiap komputer seperti ini akan terhubung ke namanya switch. Jadi ini adalah switch. Nah, teman-teman, kalau belum mengerti apa itu switch, gak apa-apa, abaikan aja. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang switch. Jadi untuk saat ini pahami aja bahwa biasanya setiap komputer dalam jaringan itu akan terhubung ke switch. Jadi di setiap komputer akan terhubung ke switch seperti ini. Nah, kemudian dari switch ini akan terhubung ke router. Jadi ini router. Dari router akan terhubung ke ISP. Biasanya dari ISP baru terhubung ke internet. Oke, internet terhubung ke sini. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah IP address yang digunakan dalam kantor ini. Ini merupakan IP privat. Jadi di sini di setiap komputer akan punya IP address dari komputer-komputer ini. Adalah IP private, artinya IP yang digunakan dalam jaringan lokal. Di jaringan kita sendiri.
Nah, ciri utama adalah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari jaringan itu sendiri. Nggak akan bisa diakses dari luar. Contohnya misal ini kan kantor kita. Misal suatu saat di ISP ini tentu saja punya klien lain ya. Jadi misal di sini ada router klien B, katakanlah. Jadi klien lain intinya ini terhubung ke ISP. Nah, dari router klien B ini tentu saja dia punya switch. Oke, ini switch katakanlah. Kemudian dia punya beberapa komputer juga. Nah, komputer-komputer ini tidak akan bisa mengakses ke komputer kita. Jadi, contohnya misal ini nih. Dari komputer-komputer ini coba mengakses ke komputer kita, tidak akan bisa. Kenapa? Karena komputer-komputer kita IP-nya adalah IP privat. Sedangkan IP privat hanya bisa diakses dari jaringan lokal itu sendiri. Jadi yang bisa mengakses IP di sini itu juga komputer-komputer yang ada di sini di jaringan lokal ini sendiri. Tidak akan bisa diakses dari luar. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi intinya kalau IP public itu adalah IP yang digunakan di internet, artinya bisa diakses dimanapun. Sedangkan IP private adalah IP yang digunakan di jaringan LAN atau local area network. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman membangun suatu jaringan lokal seperti ini. Pastikan teman-teman menggunakan IP privat di mana IP privat itu sudah didefinisikan transitnya. Jadi ada beberapa IP yang termasuk IP privat selain IP tersebut, berarti IP public. Nah, itu teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini kemudian saya akan coba jelaskan ada beberapa range termasuk IP privat. Range pertama adalah 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Jadi ini adalah range pertama dari IP privat. Contohnya misal di sini saya mau kasih contoh. Jadi misal ada IP address 10.1.1.1. Nah, ini termasuk ke IP privat, yaitu range yang pertama ini. Kenapa demikian? Karena di sini kalau teman-teman perhatikan, range-nya adalah mulai dari 10.0 sampai 10.255. Tentu saja 10.1.1.1 itu termasuk range tersebut. Contoh lagi misal kita punya IP 10.1.00.100.10. Katakanlah ini juga termasuk range pertama ini karena dimulai dari 10.0 sampai 10.255. Sedangkan IP kita 10.100. Beda cerita kalau misal ada IP 11.10.10.10. Nah, ini bukan IP privat. Kenapa? Karena yang ini privat. Karena yang IP privat itu dimulai dari 10. Sedangkan ini dimulai dari 11. Jadi ini bukan IP private. Kalau bukan IP private berarti ini IP public. Jadi nggak boleh digunakan di jaringan lokal. Ingat bahwa di jaringan lokal teman-teman harus menggunakan IP private. Nah, ini adalah range yang pertama yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255. Range yang kedua adalah 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Contohnya misal kita punya IP address 172.16.10.10. Nah, ini tentu saja termasuk IP privat karena range-nya adalah 172
106.0.0 sampai 172.1.255.255. Sedangkan IP kita adalah 1.2.16. Jadi masuk range ya, karena range-nya adalah 16 sampai 31. Dan IP kita 16 kemudian titik 10 ini termasuk IP privat. Contoh lain misal 172.16 atau misal 17.100.200. Nah, ini termasuk IP private juga. Kenapa? Karena range-nya adalah 16 sampai 31 atau 16 sampai 31. Jadi IP kita adalah 172.17. Artinya IP ini termasuk IP privat juga. Contoh satu lagi, misal di sini saya kasih 172 kemudian 35.1.10 katakanlah. Nah, ini dia bukan IP privat ya. Jadi 172.35 bukan IP privat. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, yang termasuk IP private adalah 172.16 sampai 172.31. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, IP-nya adalah 35. Jadi, keluar dari range ini ya. Bukan termasuk dari range yang kedua ini. Artinya, IP ini adalah IP public. Oke, teman-teman bisa dimengerti ya, semoga. Nah, range yang terakhir itu adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Contohnya misal di sini kita punya IP 192.168.20. Katakanlah, nah ini termasuk IP private karena range private-nya adalah 192.168.00 sampai 192.168.255.255 dan IP kita adalah 192.168. Jadi sama ya, dua angka pertamanya sama, 192.168. Kemudian yang dua angka terakhir adalah 100.20. Jadi ini termasuk range IP private. Contoh lain, misal kita punya IP 192.10.10.10. Nah, kalau ini bukan termasuk IP private. Kenapa? Karena range IP-nya adalah 192.168 dan IP kita adalah 192.10. Dan tentu saja ini bukan IP private, oke? Semoga teman-teman bisa mengerti ya tentang IP public dan IP private. Jadi, sebenarnya adalah IP public itu digunakan di internet, bisa diakses dimanapun. Kemudian IP privat itu adalah IP yang digunakan di jaringan LAN atau jaringan lokal dan hanya bisa diakses dari jaringan lokal tersebut, tidak akan bisa diakses dari luar. Adapun range IP private itu ada 3 ya teman-teman, bebas mau pakai yang mana, mau pakai yang 10.00.0 atau 172.16 atau 192.168. Teman-teman bebas mau pilih yang mana, mau pakai yang mana, asalkan ketika teman-teman bangun jaringan lokal pastikan menggunakan range IP private. Bebas mau pakai yang manapun. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini tentang penjelasan IP public dan IP private. Pada video berikutnya kita akan mulai belajar tentang subnetting. Sampai jumpa di video berikutnya.